Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi hari ini gua akan membahas perubahan revolusi industri 5.0 guys. Nah, ada yang tahu belum perubahan revolusi industri 5.0? Dimulai dari 1.0 dulu guys. Nah, kalau lu tahu 1.0 itu dimulai pada abad ke-18. Industri 1.0 ini dimulai pada abad ke-18 oleh James Watt, di mana pertama kali ditemukan mesin uap. Mesin uap tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, di mana mesin uap tersebut bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan industri. Salah satunya di Inggris, mesin uap digunakan untuk meningkatkan produksi tekstil. Selanjutnya adalah industri 2.0 dimulai pada akhir abad ke-19, di mana revolusi industri 2.0 disebut dengan revolusi teknologi guys, di mana revolusi ini ditandai dengan ditemukan energi listrik, lalu dilanjutkan dengan penemuan pesawat telepon, mobil, dan juga pesawat terbang yang memberikan perubahan yang sangat besar. Nah, selanjutnya industri 3.0 dimulai pada akhir abad ke-20. Nah, ditandai dengan perkembangannya semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Dengan kata lain, dunia sedang bergerak memasuki era digitalisasi. Kemunculan teknologi digital dan internet menandakan dimulainya revolusi industri 3.0. Dalam tahap inilah berbagai barang elektronik mulai ditemukan seperti transistor, IC chip, dan kemungkinan untuk mengembangkan mesin yang tidak memerlukan operator manusia. Nah, selanjutnya 4.0 dimulai pada abad ke-21. Nah, kalian pasti tidak asing dengan revolusi industri 4.0 ini. Pasti Anda pernah mendengar mengenai industri 4.0 dengan automisasinya. Industri ini dimulai pada abad ke-21 dan ditandai dengan pemanfaatan Internet of Things atau LOT, sehingga kemungkinannya interkoneksi antara mesin, big data, accuracy, dan mengarah ke machine learning, smart factory, artificial intelligence, ya semacam itulah ya guys ya. Selanjutnya industri 5.0. Jadi virtual stylenya tuh kayak gini guys. Nah, industri 5.0, konsep industri yang satu ini diciptakan oleh orang Jepang guys. Udah pada tahu belum? Yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Jepang pada 2021 Januari 2019. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, termasuk adanya kehadiran robot dengan kecerdasan yang dianggap dapat menggantikan peran manusia. Hal ini yang melatar belakangi akhirnya industri 5.0 yang dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, ya, dan berbasis teknologi, ya. Industri 5.0 ini dibuat karena adanya masalah yang dialami oleh orang Jepang. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, masalahnya apa aja sih? Jadi di Jepang itu menghadapi masalah tingginya generasi tua yang mana pengeluaran untuk biaya pengobatan serta pelayanannya semakin meningkat. Yang kedua adalah kemajuan Jepang membuat minimnya ketersediaan tenaga buruh ahli dan tingginya biaya perawatan infrastruktur. Nah, makanya diciptakan robot guys dengan intelijen yang tinggi. Solusinya adalah, jadi setiap masalah tuh harus memiliki solusi. Jadi solusinya itu menggunakan data medical record untuk membantu mempercepat penanganan kesehatan. Yang kedua adalah membuat sistem remote untuk pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah menggunakan AL dan robot sebagai perawat. Yang terakhir adalah sensor AL dan robot akan digunakan untuk membantu pemeliharaan jalan, terowongan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Nah, teman-teman kan udah tahu nih, ya teman-teman kan udah tahu apa namanya industri 5.0 ini akan menggantikan banyak sekali uh, menggantikan manusia guys. Jadi mulai dari sekarang juga kita udah bisa lihat banyak dari kita tuh tergantikan oleh mesin, seperti ya sudah ada lah ya. Seperti sekarang udah banyaknya contoh di perbankan itu ada yang namanya mesin CS. Jadi kalau dulu pakai CS, sekarang nggak perlu gitu ya. Sekarang cukup pakai mesin udah bisa gitu kan.
Nah, di sini nih ada pertanyaan besar yang ada di dalam benak gua, guys. Kalau misalnya industri 5.0 ini membuat teman-teman itu eh, menjadi seperti ya kalah saing sama mereka gitu kan. Teman-teman pasti kalah saing sama mereka karena mereka lebih nggak usah tidur, nggak bisa tidur gitu ya, nggak perlu tidur, terus juga nggak perlu makan gitu ya, hanya perawatan doang dan lain-lain. Dan ini akan menjadi PHK besar-besaran, guys. Jadi teman-teman harus hati-hati. Terus gimana sih solusinya? Buat teman-teman, lu langsung aja join di Telegram channel gua. Nah, di sini nih ada pertanyaan. Bagaimana industri 5.0 ini menurut kamu semua? Apakah dapat menggantikan industri 4.0 dan menjawab kebutuhan secara global? Jadi teman-teman, ada yang udah tahu jawabannya apa? Belajar dari gua.